Kamu lagi cari HP dengan performa ngebut tapi tetap ramah di kantong? Kalau iya, kamu wajib tahu tentang chipset Helio G99. Chipset ini dikenal dengan performanya yang tangguh untuk gaming, multitasking, dan efisiensi daya yang bikin baterai HP lebih awet. Tapi, di tengah banyaknya pilihan HP dengan Helio G99, mana yang paling worth it buat kamu? Nah, di video ini, aku bakal kasih rekomendasi HP terbaik dengan chipset Helio G99 yang cocok banget untuk segala kebutuhanmu. Pertama, ada Poco M6 Pro. HP ini punya desain fresh dengan build quality yang solid. Layarnya udah AMOLED 120Hz, jadi tajam banget dan smooth buat scrolling. Performanya pakai Helio G99 Ultra yang powerful, cocok buat gaming atau multitasking. Kapasitas memorinya luas banget, total RAM bisa sampai 24GB, jadi lega buat aplikasi berat. Kameranya lengkap, bahkan udah ada OIS untuk hasil yang lebih stabil. Sensor dan konektivitasnya juga lengkap, plus baterainya awet dan ngecasnya cepat. Tapi ada kekurangan juga. Kamera dan bodinya masih punya beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Sistem operasinya masih MIUI, belum pakai HyperOS yang lebih baru. Terus, belum mendukung 5G, dan slot micro SD-nya hybrid, jadi agak kurang fleksibel buat tambahan storage. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Kedua, ada Redmi Note 13 Pro. HP ini punya performa yang mantap dengan Helio G99 Ultra, cocok buat multitasking atau gaming. Layarnya udah AMOLED dengan refresh rate 120Hz, jadi visualnya tajam dan smooth. Kameranya keren banget, ada triple kamera 200MP yang bikin hasil foto detail. Konektivitasnya lengkap, ada NFC dan infrared. Desain bodinya minimalis, bezelnya tipis, dan tahan percikan air. Baterainya awet seharian, plus fast charging 67 Watt bikin ngecas nggak lama. Stereo speakernya juga mumpuni, didukung Dolby Atmos untuk suara lebih nendang. Tapi ada kekurangannya. HP ini nggak mendukung perekaman video 4K, jadi mentok di 1080p. Slot memori eksternalnya juga hibrida, jadi harus milih antara SIM kedua atau micro SD. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Ketiga, ada Samsung Galaxy A16. HP ini bodinya lebih tipis dan udah punya sertifikasi IP54, jadi tahan percikan air. Layarnya makin lebar, bikin pengalaman nonton atau scrolling lebih puas. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99, jadi performanya cukup oke buat multitasking. Udah ada kamera ultrawide juga, meski resolusinya 5MP. Fitur tambahan seperti NFC dan Samsung Knox Vault bikin HP ini lebih aman. Baterainya lumayan awet, dan yang penting, masih dapat charger di paket penjualannya. Plus, Samsung ngasih upgrade OS dan security patch selama 6 tahun, jadi tahan lama. Tapi ada minusnya. Belum bisa rekam video 60 fps serta ACE-nya absen. Sayangnya, belum ada speaker stereo, dan audio jack malah dihilangin. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Keempat, ada Infinix Note 40S. HP ini punya layar melengkung AMOLED 120Hz yang kelihatan mewah banget, plus kecerahannya tinggi. Performanya kencang berkat Helio G99 Ultimate, cocok buat gaming atau multitasking. Desainnya juga unik dengan balutan aktif halo yang bikin beda. Fast charging 33 Wattnya lumayan cepat di kelas harganya, dan ada fitur MagCharge yang jarang banget di Android. Kameranya 108MP, jadi hasil fotonya detail dan memukau. Ditambah stereo speaker dari JBL, suaranya lebih nendang. NFC multifungsi juga ada, dan Infinix janji update sistem operasi. Tapi ada kekurangannya. Gak ada kamera ultrawide, jadi pilihan fotonya agak terbatas. Selain itu, meski harganya naik,
Pengisian dayanya justru sedikit downgrade dibanding seri sebelumnya. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Kelima, ada Itel RS4. HP ini layarnya luas dengan refresh rate 120 Hz, jadi scrolling dan nonton terasa smooth. Speakernya stereo, suaranya cukup lantang, dan haptic feedbacknya nyaman dipakai. Performanya ditenagai Helio G99 Ultimate, mantap banget buat gaming. Sensor lengkap, ada giroskop fisik dan NFC juga. Konfigurasi memorinya besar, sampai 12/256 GB, jadi lega banget. Kameranya bisa rekam video 2K 30 fps dan 1080p 60 fps, jadi hasilnya cukup oke. Baterainya awet, ada fast charging 45 watt, dan fitur bypass charging buat main game sambil ngecas. Tapi ada beberapa kekurangan. Layarnya belum dilengkapi kaca proteksi dan gak ada sertifikasi IP rating. Kamera ultrawide-nya absen, dan mikrofon masih single. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Keenam, ada Tecnopova 6. HP ini hadir dengan desain gaming yang keren banget berkat Dynamic Tech, jadi tampilannya beda dari HP biasa. Baterainya jumbo, tahan lama, dan pengisian cepatnya juga pakai teknologi canggih. Layarnya AMOLED yang luas dan tajam, bikin nonton atau main game jadi lebih asyik. Stereo speakernya udah didukung Dolby Atmos, jadi kualitas audio lebih nendang. Performanya juga nggak main-main, pakai Helio G99 Ultimate yang siap buat gaming atau multitasking berat. Kameranya 108 megapiksel, hasil fotonya detail dan bisa diandalkan. Sensor dan konektivitasnya lengkap, plus udah jalan di Android 14 dengan fitur Dynamic Port yang keren. Tapi ada minusnya. Nggak ada kamera ultrawide, dan video maksimal cuma mentok di 1080p, belum bisa 4K. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Terakhir, ada Infinix Hot 40 Pro. HP ini punya build quality yang solid dan desainnya cukup keren. Layarnya besar, responsif, dan punya fitur Magic Ring yang bikin pengalaman multitasking lebih seru. Speaker stereonya lantang, cocok buat nonton atau gaming. Performanya juga ngebut, masih nyaman buat main game berat. Sensor lengkap, ada giroskop fisik, NFC, dan slot micro SD buat tambah memori. Kameranya 108 megapiksel, bahkan hasil foto low light-nya juga lumayan bagus. Daya tahan baterainya oke, dan paket penjualannya lengkap, jadi nggak perlu beli aksesoris tambahan. Minusnya, masih pakai Android 13, belum upgrade ke versi terbaru. Nggak ada kamera ultrawide, jadi kurang fleksibel buat fotografi. Lalu, belum ada IP rating dan kaca proteksi layar, jadi harus ekstra hati-hati. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi.